Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Fajriardi dari kelas Informatika 4B. Pada kesempatan ini saya mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya telah mensimulasikan jaringan komputer menggunakan aplikasi Cisco paket lecture sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh dosen beserta ketentuan teksnya. Sesuai dengan instruksi dosen, saya membuat satu server pusat yang terhubung dengan 4 gedung. Gedung yang pertama router, 1 router, 2 switch dan 30 komputer. Untuk gedung yang kedua 1 router, 2 switch dan 30 komputer. Dan untuk gedung ketiga 1 router, 2 switch dan 30 komputer. Dan gedung keempat atau gedung terakhir 1 router, 1 switch dan 15 komputer. Jumlah komputer dibuat sesuai ketentuan dosen, yaitu minimal 100 komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan konfigurasi DHCP. Alamat IP disesuaikan dengan 2 digit terakhir NPM saya, yaitu 2, sehingga menggunakan jaringan server pusat menggunakan alamat 192.168.2.1. Kemudian DNS server menggunakan alamat 192.168.2.134. Untuk gedung ke-1 IP dimulai dari alamat 2, maksimum 30 host. Kemudian untuk gedung 2 IP dimulai dari alamat 34, maksimum 3 host. Gedung ketiga menggunakan konfigurasi yang sama, sedangkan gedung keempat menggunakan maksimum 15 alamat IP karena hanya terdapat 15 komputer. Konfigurasi DNS. Pada DNS server, domain disesuaikan dengan nama yang ditentukan. Domain yang saya gunakan adalah www.adi.com. Saya menggunakan DHCP karena jauh lebih efisien dibandingkan konfigurasi IP secara manual. Dengan DHCP, setiap komputer akan memperoleh alamat IP secara otomatis dari server hingga mempermudah penambahan perangkat baru. Selanjutnya, saya melakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping. Kemudian, saya mencoba kembali melakukan ping dari gedung 4 menuju gedung 3, sehingga koneksi antara perangkat dapat dipastikan berjalan dengan baik. Sesuai ketentuan dosen, saya harus memblokir akses dari satu gedung menuju server. Saya menguji akses website menggunakan browser dengan membuka domain www.adi.com. Pengujian pada gedung kedua berhasil. Kemudian saya mencoba dari gedung keempat dan hasilnya juga berhasil karena gedung tersebut tidak diblokir. Selanjutnya, saya menguji dari gedung ke-1. Sebelumnya telah saya konfigurasi untuk diblokir.
Hasilnya muncul request timeout yang menunjukkan bahwa proses pemblokiran berhasil dilakukan sesuai ketentuan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun penjelasan.